Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim B8 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Jaringan dan Komputasi Awan dengan judul Perancangan dan Implementasi Infrastruktur Jaringan untuk BOS. Tim kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Roni Palesi, Fardel Aryan Alfredo, Muhammad Syabil Averos, Novinda Putri Farin India, dan Muhammad Fuad Fahmi. Untuk latar belakang dari proyek ini adalah kebutuhan jaringan di tempat kos kini semakin kompleks, mulai dari internet, CCTV, billing, monitoring bandwidth, hingga IoT. Karena itu diperlukan infrastruktur yang handal, aman, dan scalable agar konektivitas dan operasional kos berjalan optimal. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan ada 6 pertanyaan. Penelitian mencakup perancangan arsitektur jaringan, pemilihan perangkat keras dan lunak, sistem keamanan jaringan, simulasi via Cisco Packet Tracer, estimasi biaya investasi, hingga penyusunan rencana pengelolaan dan SLA. Kemudian ada 6 tujuan dari proyek ini, yaitu ada merancang arsitektur jaringan kos 3 lantai 30 kamar dengan VLAN dan subnetting, menentukan perangkat yang tepat, merancang sistem keamanan dengan firewall, NAT, dan VPN, menguji via simulasi paket tracer, menghitung estimasi biaya, serta menyusun SLA dan rencana maintenance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian desain jaringan, analisis kebutuhan jaringan. Pada bagian ini, jaringan dirancang untuk kos 3 lantai dengan total 30 kamar, estimasi perangkat sekitar 120 perangkat mulai dari smartphone, laptop, CCTV, access point, sampai perangkat IoT. Karena itu, jaringan tidak hanya digunakan untuk internet penghuni, tapi juga mendukung CCTV, billing otomatis, Ghost network, monitoring bandwidth, dan IoT listrik. Target desainnya adalah jaringan yang stabil, aman, mudah dikelola, dan masih bisa dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain topologi jaringan. Topologi yang digunakan adalah topologi start dengan alur dari ISP ke router gateway, lalu ke core switch, kemudian ke access switch pada tiap lantai. Setelah itu jaringan dibagikan ke access point, CCTV, server, user, admin, dan IoT. Topologi ini dipilih karena lebih mudah untuk maintenance dan troubleshooting jika ada gangguan pada salah satu perangkat atau lantai. Masalahnya lebih mudah ditemukan tanpa mengganggu seluruh jaringan. Selanjutnya, desain fisikal dan logical network. Secara fisikal, router, core, switch, dan server monitoring ditempatkan di lantai 1 dan ruangan administrasi. Lantai 2 dan 3 menggunakan akses switch dan access point agar koneksi Wi-Fi dapat tersebar ke kamar penghuni. CCTV ditempatkan pada area penting seperti pintu masuk, koridor, dan area parkir. Secara logikal, jaringan dipisahkan menggunakan VLAN. Pemisahan ini membuat jaringan penghuni, CCTV, admin, GOS, dan IoT tidak campur dalam satu network sehingga lebih aman dan mudah dikelola. Sebagai server serta aplikasi monitoring jaringan. Selain itu, kami menerapkan VLAN, firewall, VPN, dan cloud integration agar jaringan lebih aman, mudah dikelola, dan siap dikembangkan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan keamanan jaringan. Rancangan keamanan jaringan yang kami buat ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dan malware, menjaga kestabilan koneksi internet, mengamankan layanan CCTV, billing, dan monitoring, serta mempermudah pengelolaan jaringan kos. Antara lain, untuk mencapai tujuan kami memiliki beberapa implementasi teknologi seperti VLAN, firewall, NAT, VPN, dan autentikasi. Untuk menjaga beberapa keamanan tersebut, kami menggunakan metode monitoring dan backup, seperti monitoring bandwidth dan perangkat secara real time, backup konfigurasi dan data penting secara berkala, serta penerapan kebijakan keamanan untuk menjaga. Selanjutnya, seperti yang bisa dilihat, ini adalah hasil dari simulasi dan implementasi dari sistem yang kami buat.
terdapat topologi DHCP, VLAN, NAT, firewall, dan firewall ACL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada rancangan ini digunakan 5 VLAN utama, VLAN 10 untuk penghuni, VLAN 20 untuk CCTV, VLAN 30 untuk admin, VLAN 40 untuk guest, dan VLAN 50 untuk IoT monitoring. Setiap VLAN memiliki network address yang berbeda. VLAN penghuni menggunakan 192, 168, 110, 0 garis miring 25. Karena membutuhkan kapasitas flash paling besar, VLAN CCTV, admin, dan IoT menggunakan subnet 28, sedangkan Guest menggunakan subnet 27. Pembagian ini menggunakan prinsip VLACM karena kebutuhan jumlah perangkat setiap VLAN berbeda. Dengan segmentasi ini, jaringan menjadi lebih efisien, aman, dan mudah dimonitoring. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya biaya dan ROI. Yang pertama itu rencana pembiayaan. Capex atau modal awal 37.100.000, alokasi utama itu perangkat inti, router MikroTik, switch, 6 kali IP Wi-Fi, keamanan, 8 kali IP cam, NVR, firewall, serta biaya instalasi dan konfigurasi. OPEX-nya atau operasional bulanan itu 3.500.000, alokasi utama internet dedicated, kurang lebih 1,5 juta rupiah, listrik, maintenance, cloud backup, dan cadangan penggantian perangkat. Lalu yang kedua itu ada analisis ROI, proyeksi pendapatan tambahan yaitu 5 juta rupiah per bulan dari peningkatan fasilitas kos. Lalu keuntungan bersih tambahan 1.500.000 rupiah per bulan. Lalu keuntungan bersih dibagi tahun, keuntungan bersih per tahun itu 18 juta rupiah. Terus yang ketiga itu perhitungan ROI. ROI sama dengan 1.500.000 dikali 12 lalu dibagi 37.100.000 kemudian dikali 100% yang menghasilkan kira-kira ROI sebanyak 48,5%. Hasil ROI tahunan diperkirakan sekitar 48,5% sehingga investasi jaringan dinilai layak untuk diterapkan karena dapat meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengelolaan kos. Lalu selanjutnya operasional dan keberlanjutan. Yang pertama itu pemeliharaan dan keamanan, rutinitas cek fisik mingguan dan update firmware. Lalu monitoring pantauan bandwidth, penggunaan VLAN dan manajemen akses. Proteksi, implementasi firewall dan VPN, backup, sinkronisasi otomatis, konfigurasi dan data CCTV ke cloud. Kedua itu target standar layanan. Yang pertama itu ketersediaan uptime 95% hingga 99%. Respon gangguan maksimal 2 jam setelah laporan. Waktu pemulihan maksimal 24 jam untuk kerusakan berat. Backup data dilakukan secara otomatis setiap hari. Dan yang ketiga, strategi pengembangan. Desain fleksibel, arsitektur jaringan dirancang agar mudah ditambah tanpa merombak sistem lama. Lalu masa depan siap untuk integrasi cloud secara penuh dan penambahan jumlah penghuni secara masif. Berdasarkan hasil perancangan yang telah kami lakukan, jaringan untuk kos 3 lantai dengan 30 kamar berhasil dirancang menggunakan topologi star dan segmentasi VLAN sehingga lebih terstruktur dan mudah dikelola jaringan. Jaringan ini mampu mendukung kebutuhan internet penghuni, CCTV, billing, gas network, dan monitoring IoT. Dari sisi keamanan, kami menerapkan firewall, NAT, VPN, serta autentikasi pengguna. Hasil simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan berjalan sesuai rancangan, dan berdasarkan analisis biaya, investasi ini layak diterapkan dengan ROI tahunan sebesar 48,5%. Kedepannya, sistem dapat dikembangkan dengan implementasi nyata, penambahan backup ISP, serta integrasi smart cost berbasis IoT dan cloud. Mungkin sekian dari kelompok B8 Jarkom kelas B. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.